dengan Kak Ines. Nah, kita sebelum akan memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Kan kita udah lama banget nih nggak sekolah minggu online di GKJ Bantul. Nah, untuk memulai sekolah minggu kali ini, kita akan bersukacita bersama. Dan lagunya apa nih Kak Ines? Kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Ya udah, kita mulai ya Kak Ines, nyanyi bersama memuji nama Tuhan. Bersukacita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Nah, saatnya kita ngapain Kak Ines? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk Kak. Ayo Kak. Nah, adik-adik masih ingat kan kalau telepon Tuhan Yesus itu nomornya berapa? 510. Nah, gitu ya adik-adik. Saatnya kita berdoa untuk memulai sekolah minggu pada hari ini dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. 510. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga apa yang nanti kami dengarkan, apa yang nanti kami dapatkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar apa yang nanti kami dapatkan sesuai dengan kehendak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah berdoa dan mengucap syukur nih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Ines. Nah, saatnya Kak Sita pergi ya. Dadah. Cik. Wow, hilang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau baca Alkitab dulu yuk. Waduh, gak bawa Alkitab. Kita ambil Alkitab kita dulu ya. Kita siapin yuk. Wah. Nah, yuk kita buka bareng-bareng di Efesus 4 ayat yang kedua. Kita buka ya, Efesus 4 ayat yang kedua. Kak Ines akan membacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik,
Kak Ines punya cerita tentang 2 ekor hewan. Hewan yang pertama adalah ini. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Iya betul, ini hewan monyet. Yang kedua adalah ini, satu lagi. Ada yang tahu nggak ini? Iya betul sekali, hewan kancil. Nah ceritanya adalah pada suatu hari di sebuah hutan itu si monyet ketemu sama si kancil. Terus si monyet ngajak kancil untuk berlomba adik-adik. Kata monyet kepada kancil, kancil, mau nggak kita lomba? Terus si kancilnya bilang, lomba apa monyet? Monyet bilang lagi, lomba memanjat pohon. Siapa yang paling dulu sampai di atas pohon, dia pemenangnya. Nah, dalam hitungan ketiga, kancil dan monyet mulai naik pohon. Kurang dari 5 menit, si monyet sudah sampai di atas pohon, sedangkan si kancil masih di bawah pohon. Karena apa? Karena kancil tidak bisa naik pohon adik-adik. Terus dari atas pohon, si monyet itu melambaikan tangannya seakan meledek kancil, karena kancil tidak bisa memanjat pohon. Karena merasa diledek, akhirnya kancil pergi. Dan keesokan harinya, kancil datang lagi menemui monyet untuk mengajak monyet berlomba lagi. Kata kancil, monyet, ayo kita lomba lagi. Lomba apa kancil? Mau lomba panjat pohon lagi? Jelas nanti aku lagi yang menang. Terus si kancil jawab lagi, bukan lomba memanjat pohon, tapi lomba mendaki gunung. Siapa yang paling dulu sampai di puncak gunung, dia pemenangnya. Nah, dalam hitungan ketiga, mereka berlari. Kancil dengan cepat berlari, dia hingga sampai di puncak gunung. Setelah sampai di puncak gunung, sama seperti monyet, kancil mengangkat kakinya dan seakan melambai kepada monyet bahwa seakan dia mengejek monyet karena monyet tidak bisa mengalahkan dia untuk sampai di puncak gunung. Tapi adik-adik, di saat yang bersamaan tiba-tiba ada seekor, apa ini? Ada yang tahu? Iya betul, ada seekor beruang yang heran dengan apa yang dilakukan sama si monyet dan si kancil. Akhirnya si beruang ini bertanya, kalian ini kenapa kok lari-lari? Terus si monyet menjawab, itu tuh si kancil, masa aku diajak untuk lomba mendaki gunung? Aku kan jelas tidak akan bisa mengalahkan dia. Terus dari puncak gunung si kancil ini menjawab, enak aja, bukan aku ya, kamu juga ngajak aku untuk lomba memanjat pohon. Jelas-jelas aku nggak bisa manjat pohon, tapi kamu ajak aku buat manjat pohon. Jelas aku kalah lah, tuh kan. Terus mendengar mereka bertengkar, si beruang ini bilang sama mereka, sudah, jangan bertengkar. Nah, si beruang bilang, siapa yang bisa mengambil buah dari salah satu pohon yang ada di pulau di kaki gunung ini, dia yang paling hebat. Seketika si monyet sama si kancil langsung menuju tempat yang dikatakan sama si beruang adik-adik. Tetapi ketika mereka sampai di kaki gunung, ternyata pohon itu, pohon yang dimaksud sama si beruang itu ada di seberang sungai. Dan mereka bingung gimana caranya untuk sampai di seberang, untuk sampai di tempat pohon itu, karena tidak ada jembatan.
Akhirnya si kancil dia melompat-lompat kecil hingga akhirnya si kancil bisa sampai di tempat itu, bisa sampai di pohon yang dimaksud sama beruang. Tetapi ketika sampai di bawah pohon itu si kancil bingung dan akhirnya si kancil berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa mengambil buah di pohon ini, karena aku tidak bisa memanjat. Ketika kancil berpikir, si monyet tiba-tiba teriak, "Kancil, kancil, sini, kamu jemput aku dong. Nanti aku janji akan memetikkan buah itu untuk kamu." Mendengar kata-kata si monyet, si kancil berpikir lagi, adik-adik, ditolong nggak ya, dijemput nggak ya? Sampai akhirnya kancil memutuskan untuk menjemput monyet. Dan setelah sampai di seberang sungai, si monyet naik di punggung kancil. Kancil kembali menyeberangi sungai dan sampai di tempat di bawah pohon itu. Nah, setelah itu si monyet mengucapkan terima kasih. "Terima kasih kancil, kamu sudah mau menjemput aku. Sekarang aku akan menepati janjiku untuk mengambilkan buah di pohon ini." Akhirnya monyet memanjat pohon dan dia memetik buah. Dia memetik 2 buah, yang satu untuk kancil, satu lagi untuk monyet. Nah, setelah dia turun, buahnya dikasihin ke kancil. Di seberang sungai, di seberang tempat mereka berada, ada seekor hewan yang sangat bahagia sekali. Siapa yang tahu? Ini siapa ini? Ya, beruang. Beruang sangat bahagia. Karena apa? Karena kancil dan monyet tidak berlomba-lomba lagi, tidak menunjukkan kehebatannya lagi, tetapi mereka bekerja sama untuk mendapatkan buah yang dimaksud dari beruang. Nah, adik-adik, hal ini sama dengan kita. Kita diberi sama Tuhan Yesus kelebihan atau kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa menggambar atau melukis. Semuanya berbeda-beda. Tetapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan gak mau kita menunjukkan kelebihan kita masing-masing. Yang gak bisa nyanyi mengejek, yang bisa nyanyi mengejek, yang gak bisa nyanyi, yang gak bisa main musik mengejek, yang bisa main musik. Enggak seperti itu. Tetapi kita bisa dengan bekerja sama. Untuk apa? Dengan kita bekerja sama, kita bisa mewujudkan sebuah karya yang luar biasa. Karya yang luar biasa itu untuk siapa? Untuk kita, untuk orang tua kita, dan untuk gereja kita. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sudah diberi kemampuan yang berbeda-beda sama Tuhan, jangan kita sombongkan, tetapi kita gunakan untuk menolong orang lain. Yang bisa nyanyi, yang kita tolong. Kalau ada yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, ngiringi. Nanti yang bisa gambar, menggambar. Yang bisa menari, menari. Kalau semua disatukan, semua bekerja sama, itu bisa membuat bangga orang tua kita, membuat bangga gereja kita. Karena apa? Karena gereja bangga punya anak-anak yang bertalenta, punya anak-anak yang mempunyai kelebihan dan ditunjukkan dan diberikan kepada gereja. Nah, jadi sama dengan firman Tuhan
Tuhan kita pada hari ini adik-adik dalam Efesus 4 ayat 2 tadi. Kan dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, jadi walaupun berbeda-beda, tapi kita harus rendah hati, kita harus lemah lembut, kita harus sabar, dan yang paling penting adalah kita harus mau menunjukkan kasih kita untuk selalu menolong. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami dan kita semua bisa belajar untuk selalu bekerja sama. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang firman sudah selesai, Alkitab juga sudah kembali pada tempatnya. Sekarang kita panggil Kasita yuk. Bentar ya. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasita. Mana ya? Kok belum datang? Ya sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Kasita. Wow, sudah ada sekarang. Iya dong Kak. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan nih ya yang dibawakan oleh Kak Kristi. Tadi ceritanya tentang monyet dan Kancil. nah, tadi kan temanya tentang bekerja sama nih Kak. Nah, selain itu adik-adik bisa bekerja sama di Rumah. nah, contohnya apa nih Kak Ines? Bekerja sama di rumah itu bisa membantu ibu, membantu ayah. Mungkin kalau ayahnya bekerja bisa membantu ibu dengan menyapu, mencuci piring, atau yang paling ringan adalah membersihkan mainan dan membersihkan tempat tidur Kak Sita. Saat bangun tidur ya Kak Ines? Iya. Nah, itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Iya. Termasuk kerjasama di dalam rumah. Karena adik-adik semuanya kan baru nggak boleh terlalu sering keluar rumah nih ya Kak, karena pandemi. Iya. Nah, habis ini kita mau ngapain nih Kak Ines? Gimana kalau kita memuji nama Tuhan lagi Kak sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini? Boleh juga nih Kak. Nah, lagu puji Tuhannya apa nih Kak? Dengan kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik pasti pada tahu nih. bisa mengumpulkan nih persembahan yang sudah disiapkan adik-adik, kemudian dapat dikumpulkan nih di gereja Kristen Jawa Bantul.
di penghujung acara, sudah di penghujung sekolah minggu online kali ini. Nah, saatnya kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu pada hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Iris. Oke, sebelum berdoa kita telepon Tuhan lagi yuk. 5, 10. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, memberi kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami telah selesai bersekolah minggu, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Tetap lindungi kami, tetap berkati kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama